Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Umat sedharma yang berbahagia, saya Iwayan Merdayasa akan memandu kegiatan penyuluhan kelompok binaan penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Hari ini yang bertempat di Pemaksan Puregumi, Desa Adat Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Walaupun situasi masih diselimuti oleh pandemi COVID-19, tentunya kita semuanya harus tetap mengikuti himbauan pemerintah dengan berdiam diri di rumah, ingat selalu menggunakan masker, tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang paling penting adalah masyarakat semuanya untuk tidak bengkung sehingga kita semua mampu memutus penularan COVID-19 ini. Baiklah umat sedharma yang berbahagia, hari ini kita akan mengangkat topik tentang konsep punya. Nah, kira-kira apa itu punya dan bagaimana cara mempunyai yang baik dan benar? Mari ikuti kegiatan kami selanjutnya. Namun sebelumnya, umat sedharma yang lagi menonton tayangan channel YouTube ini, mohon bantuannya untuk bersama-sama memberikan like, komen, share, dan tentunya subscribe. Umat Hindu sedharma, telah hadir di tengah-tengah kita bapak-bapak narasumber dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Mari kita sapa mereka. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat sedharma, langsung saja kita berkenalan dengan bapak-bapak narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, Bapak Wayan Mangku SPD, selaku penyuluh agama Hindu non-PNS yang mewilayahi Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Yang kedua, Bapak Dr. Idemade Pidade Manuabe, SAG MSI, Kepala Seksi Urusan Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, selaku penanggung jawab kegiatan ini secara penuh. Baiklah, bapak-bapak narasumber, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan hari ini. Nah, sekarang kita akan mengangkat topik hangat tentang konsep punya. Nah, kira-kira menurut pandangan bapak-bapak narasumber, sebenarnya punya itu apa sih? Dan mengapa umat Hindu itu wajib mempunyai? Nah, pertama, yang berikan kesempatan kepada Bapak Wayan Mangku untuk memberikan gambaran atas pertanyaan tersebut. Waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktu. Baiklah, umat Hindu dimanapun berada, punya mengandung pengertian pemberian yang tulus ikhlas, tanpa paksaan dan tanpa mengharapkan imbalan. Itulah yang sesungguhnya disebut punya. Berpunya adalah kewajiban bagi setiap umat Hindu tanpa kecuali. Karena berpunya merupakan implementasi dari ajaran manusianya, yaitu korban suci yang ditunjukkan kepada manusia dengan bentuk punya. Selain itu, berpunya juga telah mengamalkan ajaran Tattva Masi, di mana saudara kita yang kesulitan, kita pun ikut merasakannya, karena kita sesungguhnya adalah bersaudara, seperti kutipan sastra Buddha, Wasudewa Kutumbakam, yang artinya bahwa kita semua adalah bersaudara. Umat Hindu yang berbahagia, dalam Bhagavad Gita ada 3 jenis punya. Itu termuat pada bab 17, sloka 20, 21, dan 22 sebagai berikut. Menyatakan bahwa barang siapa yang memberikan pemberian dengan tulus ikhlas, tanpa imbalan, tepat sasaran,
dan mereka yang berhak mendapatkannya. Itulah yang disebut Satwika Punya. Selanjutnya, Sloka 21 juga menjelaskan, barang siapa yang memberikan pemberian dengan rasa jengkel untuk memperoleh keuntungan pada nantinya, itu disebut dengan Raja Sika Punya. Dan berikutnya Sloka 22 juga mempertegas, barang siapa yang melakukan pemberian pada kesempatan dan waktu yang salah kepada mereka yang tidak berhak, itu disebut dengan Tamasika Punya. Baiklah, umat Hindu yang saya muliakan, mengapa kita harus berpunya? Karena berpunya itu akan membawa berkah, panjang umur, serta kekayaan berlimpah. Itu sesuai dengan Rigveda bab 1 Sloka 125.6 sebagai berikut. Tuhan akan memberikan anugerah panjang umur, kekayaan bagi mereka yang suka berpunya. Maka dari itu, umat sedharma, marilah kita berpunya. Jangan menunggu kaya dulu. Berpunya bisa dalam bentuk harta benda, pengetahuan, gagasan, maupun dalam bentuk tenaga atau fisik. Demikianlah umat Hindu yang berbahagia yang bisa saya jelaskan secara singkat tentang punya. Untuk waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali umat sedharma. Tadi jawaban dan pernyataan dari Bapak Wayan Mangku selaku narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Nah, pada intinya tadi Bapak Mangku menyampaikan bahwa punya itu harus didasari atas rasa tulus ikhlas tanpa pamrih. Nah, mungkin Bapak Kasih Ura Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem bisa menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Wayan Mangku. Waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Apa yang tadi disampaikan, dijelaskan oleh Pak Wayan Mangku memang benar adanya. Bahwa saya menambahkan sedikit bahwa kita garis bawahi, punya itu memang kewajiban swadharma. Artinya jangan menunggu kaya dulu baru punya. Itu banyak konsep yang terjadi atau banyak istilah yang terjadi di masyarakat. Kita tidak mampu apa yang kita punyakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa punya itu bukan cuman berbentuk harta benda. Punya itu adalah sebuah disiplin hidup sebenarnya. Dalam konsep sastra disebutkan bahwa punya itu adalah disiplin hidup. Saya mengutip satu dalam Sarasamucaya Sloka 172 yang disampaikan di sloka tersebut bahwa pekerjaan yang paling sulit di 3 dunia ini adalah berdana punya, bersedekah. Betapa sulitnya bersedekah atau berdana punya itu. Nah, punya ini sangat tepat kita angkat di tengah wabah COVID-19 ini, di mana kita lihat masyarakat bergotong royong untuk membantu masyarakat yang terkena dampaknya daripada COVID-19 ini. Nah, punya ini sehingga tepat sasaran dan memang merupakan kewajiban kita bersama. Selain itu saya ambil punya yang kita lakukan kepada umat dimanapun berada, siapapun yang membutuhkan, itu paling tidak kita garis bawahi bahwa itu sebagai jalan untuk disiplin hidup. Artinya punya disiplin hidup. Karena begitu sulitnya dikatakan dalam bersama saya berpunya itu, maka ini perlu kita biasakan. Bahkan jarang saya temukan, bahkan teori pun tidak ada mengatakan
orang mempunio akan miskin. Ada teorinya. Justru banyak orang berkata semakin sering mengatur orang punio, maka rezeki akan semakin rezekinya ditekatkan. menambah, meningkat. Dan sastra memberikan jaminan untuk itu. Makanya disiplin yang perlu kita lakukan adalah bagaimana harta yang kita miliki itu bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Makanya wajib sebenarnya kita punya harta kita itu. Kalau saya ibaratkan seperti sumur, apabila sebuah sumur yang isi air tidak pernah airnya ditimba atau diambil, maka air dalam sumur itu pasti Akan keruh gitu. keruh, bau, busuk, bahkan mengandung penyakit. Betul sekali. Bahkan walaupun tidak ambil, tidak pernah air itu sampai meluap. Tapi air dalam sumur, kalau sering kita ambil, sering kita timba, air itu tidak akan habis. Tetap takarannya gitu ya. Muncul lagi air yang bersih, bahkan air yang sehat. Nah mungkin itu seperti kita umpamakan harta kita. Harta kita tidak akan pernah habis kalau kita punyakan. Bahkan akal muncul datang lagi rezeki-rezeki Yang lainnya. lainnya. Dari segala penjuru. Ya, makanya kita harus garis bawahi bahwa punya memang kewajiban. Saya sepakat dengan Pak Wayan Mangku. Mungkin itu Pak Wayan. Oke. Luar biasa sekali umat sedharma tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Wayan Mangku dan ditambahkan juga oleh Bapak Kasih Urahindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Jadi pada intinya umat sedharma jangan pernah takut berpunia, karena seperti tadi sudah dianalogikan, semakin sering berpunia maka rezeki akan datang dari segala penjuru. Kan seperti itu nih Bapak-bapak narasumber. Baiklah Bapak narasumber, mungkin saya mau menanyakan lagi terkait tentang punia ini. Ada beberapa pemahaman terkait punia karena banyak juga masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya dari mempunia tersebut. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Idemade terkait dengan apa yang harus kita perhatikan dalam mempunia tersebut dan bagaimana agar seseorang bisa ikhlas dalam berpunia. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Yang penting yang harus kita perhatikan dalam memberikan punya, sehingga punya kita itu memiliki nilai, atau punya yang kita berikan kepada masyarakat itu memberikan ada kualitas punya. Dalam sloka 181 Sarasamudjaya dijelaskan ada 7 kriteria atau hal-hal yang kita perhatikan dalam mempunyai. Nah, apa saja itu? Yang pertama disebutkan ada desa. Desa kalau dalam terdapat sloka disebutkan bahwa memberikan punya berupa tanah suci. Tapi kalau saya berikan ke konteks kekinian bahwa desa adalah tempat. Kita memilih tempat yang benar untuk memberikan punya. Yang kedua, kala itulah waktu. Juga dijelaskan dalam sastra, waktu pun menentukan kualitas dunia kita. Dalam berpunia gitu. Nah, dalam sastra Sarasamudjaya disebutkan bagaimana waktu yang baik untuk memberikan punya. Disebutkan di sana, apabila punya yang diberikan pada saat purnama film, hari purnama, terang bulan dan hari film, itu hasilnya pahalanya kelipatan 10 dalam sistem saya. Kedua, apabila kita memberikan punya pada saat gerhana matahari atau gerhana bulan, itu pahalanya 100 kali lipat. 100 kali lipat, luar biasa dalam sastra. Dan yang ketiga, apabila waktu kita memberikan punya pada saat pemujaan arwah leluhur, itu hasilnya pahalanya 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Makanya umat kita di Bali tidak jarang melaksanakan upacara fitriyatnya itu besar-besaran. Nah ini juga misalnya
perlu kita garis bawahi. Yang penting kemampuannya ada, tidak masalah. Karena dalam sastra memberikan jaminan bahwa punya untuk leluhur itu akan memberikan pahala 1000 kali lipat. Dan yang terakhir, pada saat akhir juga kita memberikan punya, itu pahalanya tak terhingga. Nah, demikianlah yang disebutkan dalam sloka 181 Sarasanijaya. Bagaimana memilih waktu yang tepat dalam berpunya tersebut. Dan yang ketiga, saya sampaikan bagaimana yang hal yang diperhatikan dalam mempunyai setelah desa, kala, dan yang ketiga adalah agama. Agama dalam konteks sastra di Sarasanijaya disebutkan bahwa punya itu harus memberikan pencerahan, memberikan dampak yang positif bagi orang yang menerima punya. Jangan sampai punya yang kita berikan justru membuat orang itu ketergantungan sehingga meminta terus. Ya. Pada saat memberikan punya harus mampu memberikan pencerahan, motivasi. Bahwa setelah menerima punya tersebut, setelah mampu, berarti orang ini harus juga ikut mempunyai, berusaha. Setelah dia berhasil, dan harus mampu mengimbaskan ke orang lain. Jangan menerima itu bahkan jadi ketergantungan. Menjadi pekerjaan adalah meminta. Itu beda lagi. Nah, yang keempat, kesetra. Kesetra dalam ini disebutkan adalah orang yang diberi punya harus tepat sasaran. Jangan orang yang sudah kaya dikasih punya lagi. Tadi itu kesetra yang tepat, harus tepat sasaran. Yang kelima, rawiyah. Artinya punya yang kita berikan atau yang kita sedekahkan harus dalam kondisi baik. Tidak boleh kita mempunyakan barang yang sudah tidak layak dipakai baru kita berikan. Dalam artian barang curian nggak boleh, hasil korupsi juga nggak boleh. Boleh. Makanya punya indikatornya adalah rawiyah, barang yang layak. Bahkan barang yang paling baik dipunyakan adalah barang yang dihasilkan dari apa yang kita tanam, dari apa yang kita kerjakan, dari jerih payah kita. Jangan mempunyai dari minta sama orang tua, minta sama orang lain baru kita punya. Itulah rawiyah. Artinya mempunyakan barang yang baik yang dihasilkan dari keringat kita sendiri, karena menentukan kualitas punya itu. Yang keenam, data. Barang yang kita punyakan memang harus milik sendiri, bukan milik orang lain, bukan dari hasil korupsi, bukan dari mencuri. Data. Dan yang ketujuh adalah mana? Apa niat pikiran kita mempunyai? Nanti apakah mencari gengsi, apakah mencari popularitas, apa mencari imbalan? Nah, di sini letak kualitas punya itu. Mana niat kita mempunyai? Makanya dalam konteks sastra disebutkan punya itu harus tulus. Jangan memberikan punya dengan alasan untuk mendapatkan punya juga. Membantu orang agar dibantu juga, memberi agar diberi juga. Jangan. Itu mana? Jangan mengharapkan imbalan dari apa yang sudah kita berikan. Ini penting karena di sinilah letak kualitas punya itu. Nah, mungkin itu 7 hal yang perlu kita perhatikan dalam memberikan punya. Yang saya juga menarik, yang pertanyaannya Pak Wayang, untuk apa kita mempunyai? Ini sebuah filosofi sebenarnya. Kalau punya ini untuk apa sih kita mempunyai dalam hidup ini? Nah, kalau yang memberikan narasi penjelasan bahwa punya itu adalah proses belajar. Proses belajar. Ada 2 hal pelajaran yang kita dapat dari mempunyai. Yang pertama adalah belajar melepas. Belajar melepas. Apa yang dilepas? Terlalu keterikatan dengan material, keduniawian. Makanya dalam sloka Sarasamujaya 172 itu memang dikatakan bahwa pekerjaan yang paling sulit di 3 dunia itu adalah mempunyai, karena materi itu keterikatan. Orang banting tulang, mati-matian mencari materi, tentu disayang. Ya, materinya sulit dia melepas. Makanya
secara spiritual, manfaat punya itu adalah belajar melepas keterikatan tentang Duniawi tersebut, material duniawi itu. apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki, jangan terlalu menyayangi, karena pada hakikatnya, pada esensinya, semua yang bersifat materi itu tidak kekal. Mungkin Pak Wayan sekarang bagus, gagah, ganteng, coba umur 60 Ya, kita akan kembali ke kita akan keriput. melepas Ya, benar melepas sekali. kegagahan kita itu. Sekarang rambutnya Hitam, hitam, lebat, nanti Di usia putih, senja. kerontok, harus kita lepas, harus ikhlas juga. harus ikhlas. Nah, yang kedua, belajar ikhlas. Apa itu ikhlas? Konteks yang saya sampaikan, ikhlas ini adalah menerima hukum alam reta. Ikhlas itu adalah legowo, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus menerima, ikhlas menerima bahwa material itu tidak bisa langgeng. Untuk itu punya itu ada dua pelajaran, belajar melepas dan belajar Ikhlas. ikhlas. Belajar melepas dan belajar ikhlas. Sehingga kita dapat persiapan ke depannya. Pada saat nanti menjelang ajal kita tiba, sudah tidak lagi terikat tentang material itu, karena semua material itu kita akan lepas. Itu dua hal pelajaran yang kita ambil secara pribadi. Apa sih manfaat kita mempunyai itu? Mungkin itu Pak ya. Baik, super sekali umat Sedharma dimanapun berada. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kasih Urahindu, Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Nah, terkait apa saja yang harus kita perhatikan dalam mempunia dan bagaimana cara belajar ikhlas dalam berpunia. Baiklah, Bapak-bapak narasumber. Nah, kita tadi sudah membahas secara panjang lebar tentang konsep mempunia tersebut. Mudah-mudahan umat Sedharma yang lagi menonton tayangan ini bisa mulai sadar bahwa mempunia itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan, yang pada intinya suatu hari nanti kita akan kembali menikmatinya. Baiklah, Bapak narasumber. Nah, terakhir saya ingin mengajak Bapak-bapak untuk memberikan sedikit kesan dan pesan kepada umat Sedharma yang lagi menonton tayangan ini. Mudah-mudahan umat Sedharma, termasuk saya sendiri, mungkin bisa mendapatkan pencerahan, mampu meningkatkan tentang konsep punia tersebut. Yang pertama mungkin dari Bapak Wayan Mangku, persilakan. Terima kasih. Baiklah, umat Hindu yang saya muliakan dimanapun berada, mari kita berpunia, karena berpunia merupakan intisari dari rasa berbagi antar sesama. Mari juga wujudkan umat Hindu yang sadar berpunia. Terima kasih. Baik, sebelum saya simpulkan, terlebih dahulu izinkan saya akan mengutip satu sloka dalam Sarasamucaya, itu sloka 168. Dalam sloka tersebut disebutkan bahwa seorang pedagang itu sahabatnya adalah saudagar. Saudagar. Orang yang sakit sahabatnya adalah obat atau dokter. Obat atau dokter untuk orang yang sakit. Dan orang yang menjelang ajalnya tiba, sahabatnya adalah punya atau bersedekah. Itu jelas. Nah, dalam konteks ini saya simpulkan bahwa mempunyai itu secara spiritual adalah proses pembebasan diri mencapai kesempurnaan, yaitu pembebasan diri Buana Alit untuk mencapai kesempurnaan di Buana Agung atau alam. Maka dengan kita mempunyai itu sebenarnya memberikan keharmonisan pada alam semesta. Dan selanjutnya saya kutip juga dalam Begawan Gita bab 9 sloka 22. Di sana juga disebutkan bahwa orang-orang yang selalu memujaku kemudian
memusatkan pikiran hanya kepadaku dan cinta kasih kepadaku, akan kubawakan seluruh yang dibutuhkan dan akan kujaga semua yang dimiliki. Nah, Tuhan memberikan janji di sini. Maka untuk itu kita jangan takut atau jangan ragu memberikan punya. Dan punya kita tidak akan sia-sia, karena Tuhan akan memberikan semua yang kita butuhkan dan menjaga atau melindungi semua yang kita miliki. Untuk itu umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai belajar untuk berbagi di tengah Pandemi seperti saat ini. 19 COVID-19 seperti ini, sehingga semua umat, semua manusia, bahkan sarwo sukinah bawantu, semua umat alam semesta berbahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan umat Dharma dimanapun berada. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Baiklah, demikian tadi sudah dijelaskan, dipaparkan oleh bapak-bapak narasumber kita terkait tentang konsep punya, apa yang harus dipuniakan, mengapa umat Hindu harus mempunia, dan bagaimana cara belajar ikhlas untuk mempunia. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, beberapa hal yang bisa saya kutip dari penyajian materi dari bapak-bapak narasumber kita pada hari ini. Yang pertama dari Bapak Wayan Mangku, mari kita bersama wujudkan sadar mempunyai, karena pada intinya punya itu adalah dari dalam diri kita, belajar mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan dan bisa mengikhlaskan apa yang kita miliki. Kemudian dari Bapak Dr. Idemade Pidade Manuabe tadi juga sempat menyampaikan, umat sedharma di tengah pandemi seperti saat ini, mari kita bergotong royong untuk bersama-sama mempunyai kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Ketika kita memiliki harta kekayaan, ketika kita memiliki keberlimpahan materi, tanpa pernah kita puniakan, itu juga akan sia-sia. Karena apa yang kita miliki itu sifatnya tidak kekal. Tadi juga sempat disampaikan, berdasarkan kutipan pada ajaran Weda, ajaran Bhagavad Gita, ketika orang bisa ikhlas berpunya, maka Tuhan bersabda, Tuhan akan menjaga apa yang sudah dimilikinya, dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Baiklah umat sedharma, mungkin untuk kegiatan penyuluhan kelompok binaan penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem untuk hari ini kita akhiri. Akhir kata, kembali saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi. Jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan selama saya membawakan acara ini, baik yang saya lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Nah, akhir kata, kita tutup kegiatan penyuluhan ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.